Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Tariq Amiruddin, ZTC. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan contohkan bagaimana cara untuk mendesain penambahan lantai pada bangunan existing kita. Ya, pada video pertama ini kita akan membahas untuk penentuan rencana posisi kolom, balok, dan tebal plat lantai. Baik. Di hadapan kita sudah ada sebuah bangunan sederhana, ya, dengan menggunakan pasangan batu kali. Ini sebagai fondasi yang paling banyak ditemui di masyarakat kita, ya, karena fondasi ini paling praktis dan paling sudah digunakan semenjak dari dulu, ya. Nah, sekarang kita akan meningkat bangunan ini. Ya, karena kita tidak mempunyai lahan yang cukup misalnya, sehingga kita hanya punya satu pilihan, yaitu menambah lantai pada bangunan kita ini, ya. Karena sebuah kebutuhan, menambah anggota keluarga dan lain sebagainya, maka kita harus melakukan renovasi rumah. Baik, kita akan langsung saja, ya, kita copy bangunan ini dan kita pindah ke sebelah. Baik, sekarang kita akan menghapus atap yang bangunan lama. Nah, kita akan desain sekarang rencana posisi balok dan kolom bangunan baru. Ya, kita gambarkan dulu rectangle. Ya, kita akan anggap sebagai sebuah lembaran yang akan kita gambarkan rencana posisi kolom dan balok di bangunan existing kita ini. Nah, bangunan existing ini tidak dapat memikul bangunan bertingkat, maka kita harus mempersiapkan kolom baru, balok baru, dan fondasi baru untuk bangunan ini, ya. Dan tentu saja kita harus memperhitungkan strukturnya nanti, ya, itu di video selanjutnya. Baik, sekarang kita akan menggambarkan, rencanakan posisi kolom untuk meningkat rumah kita ini. Kita gunakan di sini ketebalan dinding 150, ya. Kita tambahkan di sini yaitu 200. Ya. Kita tidak menempel sekali dengan dinding bangunan existing, ya. Karena supaya ada space untuk pengecoran kolom yang baru, ya. Oke, kemudian kita ambil di sini 200. Dengan memberikan gap yang cukup, ya, kita juga memudahkan nanti untuk pemasangan tulangan dan pemasangan fondasi, ya, seperti itu, sehingga tidak sepenuhnya tidak sebagian-sebagian, jadi menempel sebagian ke struktur existing, sebagian ke struktur baru. Usahakan agar struktur baru kita ini betul-betul berdiri di atas elemen struktur yang baru juga, sehingga tidak mengganggu struktur existing yang sudah ada, ya. Itu menghindari terjadinya perbedaan penurunan ataupun keretakan pada struktur yang lama, karena struktur lama tidak dipersiapkan untuk menerima bangunan bertingkat, seperti itu. Oke, kita sekarang sudah memiliki area bersih, ya, area bersih di sini, dan kita siapkan juga di sini, ya, 200 saja diambil. Nah, oke, kita sudah punya sekarang area bersih yang akan kita perkirakan atau kita tempatkan elemen struktur kolom baloknya. Baik, sekarang kita gambarkan rencana balok terlebih dahulu, ya. Kita cek di sini berapa dimensi bentang bersih yang tersedia, ya. Di sini 4750, sementara di posisi panjangnya adalah 6750, seperti itu. Oke, kita akan tentukan berapa tinggi balok yang baru, ya. Kita taruh di sini.
Kita gunakan standar SNI yang berlaku di Indonesia, yaitu 4750 kita bagi dengan 12, yaitu 395,83. Maka kita bisa menggunakan balok dengan tinggi 400 dan lebar setengah dari tingginya, yaitu 200. Oke, kita gambarkan sekarang. Lebar balok yang di sini adalah 200. Ya, kita gambarkan. Ya, begitu juga yang di sisi sini. Mengapa tidak diambil mepet pada sisi luar, padahal di situ tidak ada dinding? Alasannya adalah supaya struktur baru ini betul-betul dapat berdiri pada fondasi yang baru, jadi tidak berdiri pada fondasi yang lama. Ya, kita menghindari terjadinya kegagalan pada struktur yang lama akibat ada penambahan lantai. Ya, jadi betul-betul berdiri sendiri pada fondasi yang baru. Nah, kemudian kita akan menentukan di sini berapa ukuran untuk balok panjang yang sisi satunya. Kita mulai 6750 kita bagi dengan 12. 562,5, cukup besar ya. Oke, kita akan gunakan di sini 550 saja. Nanti akan kita kalkulasikan apabila dalam proses perhitungan nanti bisa lebih kecil, maka itu lebih bagus. Untuk lebar kita gunakan saja 200 sehingga sama dengan balok yang pendek tadi. Ya. Kemudian kita mulai di sini. Ya. Oke, kita sekarang sudah memiliki rencana balok utama ya. Oke. Pada modul ini kita terlihat area platnya sangat luas sekali ya. Kalau kita ukur berapakah bentang bersihnya, yaitu 6350 ya. Ini lebarnya modul plat lantai. Kita tentukan tebal minimum plat lantai yang bisa digunakan. 4350 dibagi dengan 33. 131,81 atau berarti tebal platnya minimal adalah 131,81. Wow, ini cukup besar ya. Maka kita harus memperkecil modul supaya plat lantai yang baru itu tidak perlu terlalu besar. Seperti itu. Dengan caranya kita tambahkan balok anak ya. Misalnya kita gunakan di tengah-tengah saja tambahan balok anaknya. Dengan 4350 kita rencanakan balok anak kita bagi 1/14, yaitu 310,715. Berarti kita bisa gunakan tinggi balok anak 350. Dengan lebar kita ambil 150 saja. Oke. Sekarang berarti kita akan gambarkan rencana balok anak pada denah kita ini. Ya, lebarnya 150 saja. Kemudian baik. Sekarang kita bisa cek berapakah tebal plat minimum yang dibutuhkan untuk struktur baru kita ini. Kita gunakan lebar 3100 dibagi dengan 33. 93,93 mili kita tebal platnya. Oke, berarti bisa kita gunakan tebal plat 100 mili ya, atau 10 cm. Baik. Sekarang kita sudah memiliki denah balok untuk struktur bangunan tambahan kita. Ya, kita akan mengekstrud sekarang ke bawah. Oke, kita blok dulu, kita jadikan satu komponen. Oke, kita klik create. Ya. Sekarang kita akan extrude sehingga akan terlihat posisi-posisi kolom baru. Kita extrude semuanya. Kemudian ini juga di sini. Ya, kita lihat seperti itu. Sekarang kita akan extrude posisi baloknya. Balok panjang ini kita tadi menggunakan 550 ya. Maka kita extrude 550. Terlihat cukup besar ya. Oke, nanti dalam analisa apabila memungkinkan untuk kita lakukan pengurangan, kita akan lakukan pengurangan. Ya. Tapi pada sesi video kali ini kita hanya merencanakan denah dan menentukan elemen-elemen struktur baru untuk renovasi rumah kita. Oke.
Oke, sekarang kita sudah punya rencana struktur baru yang akan kita pakai. Ya, sini kita gambar saja. Ya, pada plat lantainya kita tadi harus extrude sejauh 100. Kita turunkan ke bawah 100. Ya, 100. Oke, baik. Nah, sekarang terlihat seperti ini. Lalu kita tutup. Ya. Oke, kita pindahkan ke area sebelahnya. Nah, akan terlihat seperti ini. Ini adalah rencana struktur baru untuk penambahan lantai di bangunan existing kita. Fondasinya kita belum persiapkan, akan kita lanjutkan pada sesi video selanjutnya. Terima kasih. Semoga dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.